Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya saat ini ada di kampung halaman dari bapak ya, dari abah. Adanya di utara. Jadi perpaduan antara leluhur yang ada di selatan dan utara, di mana areanya juga masih banyak persawahan. Nah, kalau di selatan bedanya ada sawah, ada laut. Nah, jadi hikayat tentang nenek moyangku seorang pelaut, di mana skema daripada pola pemerintahan dulu yang barangkali teman-teman mengingat bagaimana penamaan terkait dengan penempatan yang disesuaikan dengan potensi wilayah daerah masing-masing, di mana namanya itu ada Malaka, ada Maliki, kemudian ada Maluku, ada Maritim. Nah, dan di wilayah NTT sendiri di situ ada segitiga emas ya, yang dimana itu adalah tempatnya para raja. Nah, jadi jangan khawatir tentang bagaimana kita sebagai bangsa yang besar saat itu. Bahkan hingga kini hanya saja mentalitas kita sengaja ditutup dengan sebutan kalau istilah Belanda pada waktu itu sebagai inlander. Baik, sebagaimana yang ingin saya sampaikan di tempat yang sunyi dan tenang ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan sesungguhnya sebuah permulaan yang sulit bagi seseorang akan terasa mudah jika ia mengetahui adanya tujuan akhir yang mulia, terutama jika ia bisa merasakan manis buahnya dan apa yang ia dapatkan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ketika mata lahir mengamati dengan seksama sebuah bab tertentu, maka mata batin seorang bijak akan mengulang-ulang hingga ia dapat melihat dan mengeluarkan bermacam permata serta perhiasannya. Tidak hanya sekedar sudut pandang, melainkan lingkar pandang, sehingga ia menjadi bijaksana. Hingga akhirnya bab itu akan memberikan kepadanya hikmah-hikmah ruhaniyah dan intisari robbaniyah yang ada di dalamnya, sesuai dengan seberapa besar daya tangkap dan pemahaman orang itu, serta kekuatan tekad dan keinginannya, dan juga seberapa panjang nafasnya bisa bertahan untuk dapat menyelam di kedalaman lautan ilmunya, ilmu Allah. Pada suatu doa yang kemarin saya dengan teman-teman Mataram Royal Blood, terah-terah bangsa Mataram, dengan menghikayati bagaimana keistiqomahan para pejuang penembahan Senopati dan seterusnya. Kemudian doanya itu adalah Allahumma inni as'alukal istiqomah wal ikhlas wa husnul khatimah wassalamatan fid dunya. Ditutup dengan akhir doa fil fitnatid dajjal. Jadi lanjutannya adalah mengapa kita harus memiliki ukuran dalam bagaimana kita mengukur nafas ekstra untuk menyelami dalamnya lautan ilmunya Allah. Karena selain itu berulang kali Syekh Ibnu Al-Arabi memberikan kiat untuk bagaimana membantu para pejalan sunyi memahami tulisan-tulisan beliau Al-Futuhat Al-Makkiyah, yang di buku itu ada beberapa jilid ya. Dan dalam buku itu terdapat beberapa risalah tentang rahasia-rahasia makrifah sang raja beserta kerajaannya, kerajaan daripada Allah. Yang dalam buku itu yang diterjemahkan dari Futuhat Al-Makkiyah karya Muhammaduddin Ibnul Arabi, di status WA story saya tuh tentang fenomena terkait dengan bagaimana refleksi daripada cahaya matahari yang diserap oleh cahaya bulan, yang pada saat satu Ramadan kita melihat bagaimana fenomena dekatnya bulan Ramadan dengan planet Venus yang seperti bulan dan bintang. Nah, jadi kode alamnya itu seperti beberapa momen seperti Turki, benderanya Turki pada waktu itu. Nah, tapi kalau misalkan di sini di Lombok ada bulan bintang bersinar 5, yang dimana oleh Balok Syekh Zainuddin Abdul Majid, beliau
bagaimana mengajak kami untuk mencintai negeri ini dan mengajak berpikir kepada para tulab bahwa negara ini adalah jasad dan agama itu adalah ruh. Sehingga dalam apa yang diterjemahkan ini tertulis dalam pernyataan yang mengatakan bahwa jenis ilmu yang beliau bicarakan ini tidak bisa semata-mata dipahami melalui akal pikiran. Seringkali beliau mengingatkan ketika satu bagian tertentu terasa sulit untuk dipahami, pembaca harus mencarinya melalui khalwat, zikir, takhlis di dalam buku itu. Apabila kembali kepada objek pejalan sunyi, maka pemurnian dan pengosongan pikiran ataupun aktivitas bahwa tiada hal yang difikirkan kecuali Allah, dan memusatkan himmah hanya kepada Allah. Himmah itu cinta, himmah itu adalah pengorbanan, dan himmah itu adalah fokus daripada pikiran. Ketika akal pikiran mulai terasa gelap, nur-nur dari khalwat, zikir, dan takhlis itulah yang akan bertindak memancarkan cahaya pemahaman. Sehingga tidak jarang apabila kita menghikayati terkait dengan kisah Kanjeng Nabi, bagaimana beliau melakukan tapa broto di Goa Hiro yang kemudian Jibril masuk, itulah yang dilakukan. Tiada hal yang difikirkan oleh beliau kecuali Tuhan yang Maha Tunggal. Dalam syairnya MH Najib atau Mbah Nun, dalam syair yang apabila kita melihat dan mendengar bahwa ada satu album yang dirilis di bulan Ramadan ini terkait dengan judul lagu dengan lirik Pejalan Sunyi, yang dimana liriknya itu tertulis adalah akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi, mendendangkan lagu bisu, sendiri di lubuk hati, puisi yang kusembunyikan dari kata-kata, cinta yang takkan kutemukan bentuknya. Dari apa yang saya bicarakan awal hingga akhir tertulis dalam lirik itu, kalau memang tak bisa engkau temukan wilayahku, biarlah aku yang terus berusaha mengetuk pintu rumahmu. Pintunya Allah, rumah Allah, rahasia. Kalau memang tak sedia engkau menatap wajahku, biarlah para kekasih rahasia Allah yang mengusap-usap kepalaku. Artinya di sini ada tugas di mana para nabi, para rasul, para wali. Ada sesi berikutnya untuk kita membahas itu, yang kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana akhirnya aku tempuh jalan yang sunyi, mendendangkan lagu bisu, sendiri di lubuk hati, puisi yang kusembunyikan dari kata-kata. Artinya setiap penemuan-penemuan dalam perjalanan-perjalanan itu kita harus pandai untuk menyembunyikannya dan pandai untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang mungkin untuk kita temukan, karena Allah sengaja membuat kita bingung untuk menetapkan hati ini agar tetap yakin. Kemudian mungkin kita juga di sini sedikit bingung terkait bagaimana dalamnya lirik daripada Mbah Nun, lanjutan daripada lirik kau memerlukan darahku untuk, mungkin engkau butuh kematian memilikinya, sebab toh bukan diriku ini yang kuinginkan dan kurindukan. Dan jika aku diberikan kesempatan hidup kembali, seperti fenomena yang tadi malam, apabila teman-teman mengikuti story-story di Magelang, itu Magelang dikeroyok oleh laron-laron yang jumlahnya jutaan. Nah, jika aku diberikan kesempatan hidup kembali, aku ingin menjadi laron saja. Itu tambahan di luar daripada lirik daripada Mbah Nun. Dan wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil, dan Allah senantiasa mengatakan kebenaran dan Dia selalu menunjukkan jalan. Bagaimana seekor laron yang dalam siklus hidupnya hanya 1 hari atau bahkan 1 malam, ketika dia sudah menemukan tujuan dan menjadikan cahaya sebagai akhir pencarian, blep, dia kembali dengan tenang.
tidak ada suatu beban, tidak ada suatu hal yang menjadi hutang rasa dalam hidupnya. Yang apabila ditarik kembali dalam fenomena beberapa waktu lalu, di Lombok khususnya, laron adalah simbol atau tanda di mana ada jamur yang tumbuh satu kali dalam satu tahun dan rasanya nikmat. Kemana laron yang sedemikian banyak? Jadi sebagaimana Putri Nyali yang festivalnya baru kita adakan 1 bulan lalu, apabila laron muncul kemudian sudah berlangsung nyali, tetapi jamur atau tengkong bahasa Lomboknya itu yang tumbuh tetap dia berikan berulat, karena fenomena alam terkait dengan bagaimana cacing laut adalah simbol pengorbanan, kemudian laron juga menjadi simbol pengorbanan, adalah menjadi hal yang penting untuk kita tadabburi, untuk kita pelajari, agar kiranya kita dalam bertindak, berlaku, bersosial, bermasyarakat, untuk tidak ragu-ragu mengeluarkan pengorbanan terbaik yang akan menjadi bekal untuk pulang. Dan jangan lupa masih ada beberapa waktu lagi untuk Ramadan. Semangat untuk menghitung, mengumpulkan rezeki-rezeki yang menjadi simbol di mana kita di akhir Ramadan atau Syawal harus mengeluarkan zakat, baik itu fitrah ataupun mal. Demikian untuk sapaan pada kali ini. Saya harus melanjutkan perjalanan bersama paman saya yang dari selatan, orangnya di bawah saya. Nah, tetapi secara nasab saya sebutnya paman. Demikian untuk apa yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi rabba wa kafa